Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan-bacaan suci yang kita baca dan renungkan hari ini, baik di dalam bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul, menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus Tuhan sungguh bangkit, dan para rasul menjadi saksi akan kebangkitan itu. Dan di dalam bacaan Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15, kita merenungkan bersama warta kebangkitan Tuhan Yesus yang dikabarkan kepada para wanita yang datang mengunjungi makam Yesus. Dihadapkan juga dengan realitas pembungkaman berita kebangkitan Yesus ini oleh orang-orang yang ingin menghilangkan, meniadakan bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, warta kebangkitan Kristus rupanya tidak dikehendaki apalagi disukai oleh orang-orang Yahudi, khususnya para tokoh agama dan pemimpin masyarakat yang berusaha membendung pengaruh Yesus yang makin besar di kalangan rakyat. Mereka berusaha menutupi berita apa saja yang bisa menjadikan Yesus itu makin dikenal dan dipercaya sebagai juru selamat utusan Tuhan. Maka tidak segan-segan mereka itu membuat berita bohong agar orang Yahudi tidak menerima Yesus. Mereka menyuap para serdadu dengan sejumlah uang agar mereka mengatakan bahwa jenazah Yesus sudah diambil oleh murid-muridnya. Dengan demikian, berita tentang Yesus yang bangkit itu bisa ditutupi dengan kabar bohong. Namun ternyata kebenaran dari Allah itu tidak bisa ditutupi oleh manusia, baik melalui para penguasa maupun dengan harta benda dalam bentuk uang. Peristiwa Yesus yang bangkit memang bukan merupakan peristiwa biasa, peristiwa eksperimental layaknya kejadian manusia belaka. Kebangkitan merupakan peristiwa ilahi yang bisa diimani, bukan dianalisis secara nalar dan dicoba dibandingkan dengan peristiwa manusia biasa lainnya. Mengapa demikian? Karena karya Allah dalam membangkitkan Yesus Kristus itu merupakan peristiwa iman yang perlu ditanggapi dan diterima dengan iman pula. Tuntutan untuk menerima karya Allah ini juga merupakan peristiwa ilahi yang tidak mungkin dihambat, dihalang-halangi, dan ditutup oleh siapa saja dengan cara apa saja. Hal ini terbukti dengan makin banyak orang yang percaya kepada pewartaan kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Pastilah tidak mungkin kalau itu rekayasa manusia. Iman kepada kebangkitan Kristus bisa bertahan sampai berabad-abad
dan makin banyak mempengaruhi orang untuk mau dan tetap percaya. Benar perkataan malaikat kepada perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Makam kosong itulah yang menjadi kenyataan manusiawi yang bisa dilihat dan disaksikan. Sesudah kebangkitannya itu, Yesus kemudian beberapa kali menampakkan diri dan berjumpa dengan mereka. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Mereka dipesani untuk tidak takut dan bahkan diminta untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada saudara-saudara mereka sampai ke Galilea. Dan sejak saat itu, kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus terus diwartakan ke seluruh penjuru dunia sampai hari ini. Kita semua menjadi orang beriman yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Dan karenanya kita akan disertakan juga di dalam kemuliaan abadi di rumah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, semoga kita sungguh-sungguh menjadi para pejuang kebenaran, terus mengumandangkan kebenaran iman bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dia mengalahkan kematian. Dan kita juga diangkat untuk boleh mengalami hidup baru di dalam kebangkitan itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.